مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan pembelajaran jarak jauh ini, mata pelajaran Al-Quran Hadis, kita akan belajar tentang hukum bacaan waqaf dan hukum bacaan wasol. Mari kita bersama-sama simak videonya. Sebelum kalian menonton video, siapkan buku Al-Quran Hadis. Dicatat semua materi yang ada di video di buku catatan. Pengertian waqaf. Waqaf menurut bahasa berarti berhenti. Sedangkan menurut kaidah ilmu tajwid yaitu memberhentikan bacaan Al-Quran untuk mengambil nafas sejenak atau langsung memberhentikan bacaan. Atau waqaf dapat dimaknai menghentikan bacaan sejenak baik di akhir maupun di pertengahan ayat. Macam-macam waqaf terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu waqaf idtirari. Waqaf idtirari yaitu menghentikan bacaan pada ayat yang belum sempurna ketika dalam keadaan terpaksa, baik karena kehabisan nafas, karena lupa, karena bersin, batuk, dan sebab lainnya. Yang dimaksud di sini waqaf idtirari itu apabila kalian sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba nafas kalian tidak sampai ataupun karena lupa bacaannya, kalian bisa menghentikan waqaf. Namanya waqaf idtirari. Waqaf yang kedua yaitu waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari yaitu jika seorang pembaca Al-Quran sesuai pilihan dirinya karena pemahamannya atas kaidah bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Waqaf ikhtiyari ini dilakukan oleh seorang pembaca Al-Quran yang sudah benar-benar mengerti bahasa Al-Quran. Mereka menghendaki bacaan tersebut diwakafkan. Itu yang namanya waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari dibagi lagi dalam 8 macam. Yang nomor 1 yaitu waqaf tam. Nomor 2 waqaf kafi. Yang ketiga waqaf hasan. Yang keempat waqaf qafi. Yang kelima waqaf bayan. Yang keenam waqaf jaiz. Yang ketujuh waqaf sholih. Yang ke-8 waqaf mafhum. Tanda-tanda waqaf. Yang nomor 1 waqaf to. Tanda waqaf to. To itu artinya mutlak. Waqaf mutlak itu lebih utama berhenti daripada dilanjutkan baca. Contohnya, wala yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Tanda waqaf yang kedua yaitu mim. Mim itu artinya waqaf lazim. Waqaf lazim itu wajib berhenti. Contohnya, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idza jaa'a rabbahu biqalbin salim. Tanda waqaf yang ketiga yaitu jim. Jim itu waqaf jaiz.
Wakaf jaiz itu boleh berhenti ataupun melanjutkan membaca. Contohnya, Dzalikal yaumul haq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Tanda wakaf yang keempat yaitu sholah. Sholah itu kepanjangan dari al-waslu aula. Wakaf sholah itu lebih utama berlanjut tanpa berhenti. Contohnya, wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Tanda wakaf yang kelima itu kofa atau biasa disebut kif. Wakaf kif itu lebih utama berhenti pada tanda wakaf kif. Contohnya, walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tanda wakaf yang keenam yaitu qolah. Kepanjangan dari qolah itu al-waqfu aula. Tanda wakaf qolah itu lebih diutamakan berhenti daripada berlanjut. Artinya tanda wakaf qolah itu lebih utama berhenti. Contohnya, ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Tanda wakaf yang ketujuh yaitu za. Za itu mujawaz. Za itu singkatan dari mujawaz. Tanda wakaf za walaupun boleh berhenti, namun diutamakan dilanjutkan membaca. Diperbolehkan berhenti, tapi lebih diutamakan berlanjut atau dilanjutkan membacanya. Contohnya, amlil insani ma tamanna falillahil akhirati wal ula. Secara bahasa, wasol berasal dari kata wasola yang artinya sambung menyambung atau terus. Sedangkan menurut istilah, wasol adalah meneruskan bacaan ayat Al-Quran pada tanda wakaf yang seharusnya boleh berhenti dengan tidak mengambil nafas. Atau dengan kata lain, menyambung ayat satu dengan ayat lainnya. Dengan cara gimana? Yang pertama, cara membacanya disambung dengan harokat akhir huruf pada ayat pertama tetap dibaca apa adanya jika berharokat fathah, kasroh, atau dhammah. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Huruf mi pada kata ar-rahim ayat terakhir itu berharokat kasroh, makanya tetap dibaca apa ada. Sedangkan cara membaca wasol yang kedua yaitu ditambah nun dengan harokat kasroh jika akhir kata atau ayat yang akan disambung berharokat tanwin. Contohnya, qul huwallahu ahadillahis shomad. Bagaimana anak-anak? Kalian pasti sudah tahu tanda-tanda wakaf dan tanda wasol. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat sehingga pada saat kalian membaca Al-Quran dapat mengerti tanda-tanda wakaf dan tanda-tanda wasol. Semoga bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Al-Quran hadis kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.